Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi oleh Santika Irmala, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Pada kegiatan ini, guru akan bergeser dari pikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengakui dan mengenali kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selamat pagi, Agan sama Isa. Iya. Ibu dengar hari Sabtu ada cerita nih. Boleh diceritakan, mau Agan dulu atau Isa dulu? Isa dulu. Gimana ceritanya, Isa? Ini dulu kan pertama itu kan ini Nanda sama Agan tuh lagi ini apa sih lagi bicara itu bahasanya. Oh, Terus habis itu Agan tuh tiba-tiba ini ngobrol sama adik saya. oh, kemudian Terus bisa kembali. Terus ada terus jadi tiba-tiba kayak ini penghabisan kayu itu ke kepala Isa Iya. gitu. Terus habis itu dia tuh nyamperin Isa, terus dia tuh bicara apa kali nggak tahu. Terus aku tiba-tiba nampak. Oh, begitu ceritanya. Kalau versi Agan, apakah seperti itu ceritanya? Iya. Ini ibu tidak sedang mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita mau mencari solusi bersama atas permasalahan yang terjadi hari Sabtu kemarin, gitu ya. Sebagai seseorang nih, kalau diolok-olok, ya, ibu juga akan merasa marah sebenarnya, gitu ya. Ibu juga akan merasa marah, kesel, kenapa sih kok saya diolok-olok. Apalagi kalau misalnya sampai dipukul gitu. Kabarnya Isa sampai menangis ya. Iya, Bu. Iya, saya juga akan merasa nangis nih, gitu ya. Saya akan merasa nangis. Nah, kalau misalnya Agan kemarin kenapa sampai memukul? Karena diolok-olok sama Isa juga. Iya. Jadi ternyata kalau diolok-olok tuh tidak enak. Isa merasakan tidak enak, Agan juga merasakan tidak enak gitu kan? Iya enggak? Iya. Gimana Agan? Tapi sebagai guru nih, ibu turut berbangga hati karena Isa menangis dan tidak membalas, menampar balik Agan, tidak memukul balik, betul? Cuma nangis aja. Iya, jadi Isa itu hanya membalas, mengolok-olok saja dan Agan akhirnya marah, begitu, ya kan? Sebenarnya dalam pertemanan itu memang kadang-kadang kita ada olok-olok seperti itu, gitu ya. Meskipun itu bukan sesuatu yang baik,
Agan lakukan menurut Agan salah tidak? Awalnya menurut Agan siapa yang salah? Saya. Berarti Agan merasa salah karena mengolok Isa. Isa olok balik, Agannya marah. Wajar nggak Isa marah kalau diolok sama Agan? Wajar nggak kalau Isa mengolok Agan balik? Wajar. Tapi dia tidak melakukan tindakan kekerasan balik ya ke Agan ya. Iya kan? Nah, kalau menurut kalian, kalau Isa itu kalau pengen temenan gitu ya di kelas itu pengen suasananya yang seperti apa sih? Ya, ini aja cuma main bercanda aja tapi nggak usah gitu kalau bapak. Oh, tidak perlu olok-olok bapak. Kalau Agan? Sama. Kalau begitu bagaimana caranya supaya hal yang kemarin tidak terjadi lagi? Saling bermaafan. Apakah sudah dilakukan? Sudah. Agan sudah meminta maaf ke Isa. Sudah. Isa juga sudah minta maaf ke Agan. Sudah. Kalau Agan ingin suasana kelas yang seperti apa? Sama seperti Isa? Iya. Berarti apa yang harus dilakukan besok-besok? Jangan saling olok-olokan lagi. Jangan saling olok-olokan lagi. Kalau menurut Isa? Sama juga. Iya. Apalagi kalau gitu? Sudah. Berarti kita itu kalau sama teman tuh harus saling apa? Apa Isa? Mengolok-ngolok itu apakah saling menghormati? Bukan. Berarti kalau sama teman kita harus saling apa? Saling menghargai, kemudian saling menghormati, begitu ya. Kalau suasananya nih semua teman sudah saling menghormati, saling menghargai, bagaimana suasana kelasnya akan menjadi seperti apa? Oh, akan jadi baik, akan jadi damai gitu. Jadi sudah tahu semua ya kesalahan masing-masing dan bagaimana cara memperbaikinya. Terima kasih loh. Sudah bermaaf-maafan itu sudah baik. Sudah bermaaf-maafan itu adalah langkah pertama yang sebaiknya dilakukan. Langkah berikutnya tadi kita harus saling menghargai, kemudian menghormati begitu. Ibu senang kalau seperti itu. Karena pertengkaran dalam pertemanan itu sesuatu yang wajar, tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut, ya kan? Ya, berarti bahwa kalau tidak mau dicubit jangan mencubit. Gimana Agan? Oke, setuju sama pendapat ini. Jadi nanti kalau kembali ke kelas suasananya sudah enak ya, iya, sudah berteman kembali ya. Besok-besok semua keyakinan kita bahwa sekolah itu lingkungannya harus saling menghormati, saling menghargai itu harus kita laksanakan karena kita sama-sama ingin kelas yang damai, yang menyenangkan supaya belajarnya juga enak. Terima kasih Agan dan Isa. Boleh kembali ke kelas masing-masing? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agan dari kelas 7. Saya merasa senang karena sudah dinasehati oleh Bu Santika untuk menyelesaikan masalah saya di pertengkaran saya dengan Kamisa. Perkenalkan, nama saya Kamisa dari kelas 7. Ingin menyampaikan berterima kasih kepada Bu Santika untuk nasihatnya. Saya senang sudah. Selamat pagi Rangga. Hari ini hari apa Rangga? Jadwalnya apa Rangga? Terus apa yang terjadi hari ini? Terlambat. Ibu juga dulu pernah sih terlambat, tapi tidak sering, hanya mungkin 1 kali lah terlambat. Ada alasan nggak kenapa terlambat? Kesiangan. Jam berapa tadi bangunnya? Jam 7 kurang 10. Tanggal mana di mana sih? Depan puskes dekat sini kan? Jam 7 kurang 10 bangun terus langsung apa? Makan terus? Kayaknya cukup tuh untuk tidak terlambat. Terus kenapa? Oh, kirain karena ulangan
kemarin Rangga lihat pengumuman di grup, Rangga ada HP, ikut grupnya kelas ibu. Di grup kemarin kan sudah diumumkan yang tiket pukul 6.45 sudah di sekolah. Rangga tiap hari bangun kesiangan, hampir setiap hari. Rangga tidur jam berapa sayang? Jam 10 lewat. Ngapain kok? Apa yang Rangga kerjakan? Kenapa tidurnya sampai jam 10? Ibu aja kadang jam setengah 9 itu sudah ngantuk loh. Main HP, tidurnya dari jam 10, akhirnya bangunnya kesiangan. Kalau begitu, menurut Rangga, gimana caranya supaya tidak kesiangan? Karena kalau di bawah jam 10 itu Belum ngantuk, karena mungkin tidak dibiasakan. Kalau kita sudah terbiasa tidurnya sebelum jam 9 setiap hari, dibiasakan terus tidak pegang HP, insya Allah nanti ngantuk dan tidur. Kan bisa zikir dulu, zikir tuh suka bikin ngantuk juga loh. Iya. Terus di rumah dibangunin nggak? Kalau misalnya sholat subuh gitu, dibangunin nggak? Kebablasan, tapi dibangunin nggak sama ibunya? dibangunin, cuma katanya nggak bangun. Oh, Rangganya yang nggak bangun sendiri meskipun udah dibangunin. Berarti supaya Rangga bangun itu gimana caranya kira-kira? Biasanya disiram air. Disiram air sama ibu, baru bangun. Berarti kalau begitu setiap hari harus disiram air supaya bangunnya nggak terlambat. Tapi ya Belum tentu mau juga ibu menyiram airnya. Rangga ada HP kan? Di HP itu ada fasilitas nggak? Apa? Alarm. Rangga bikin alarm nggak setiap hari? Enggak. Alarm itu sangat membantu. Jadi kalau sekarang Rangga supaya bangun pagi, kira-kira Rangga harus buat apa di HP-nya? Alarm. Jam berapa kira-kira? Jam setengah 6. Kalau ibu ya, ibu itu bikin alarmnya 2. Jam 4:05 sama jam 4:30 supaya kalau jam 4:05 ibu nggak kebangun sama alarmnya, masih ada alarm kedua yang membangunkan. Gitu. Kalau misalnya bikin alarmnya jam 5:30 masih sempat sholat subuh nggak ya? Masih. Tapi apakah kalau alarm 1 kali berbunyi Rangga bangun? Nah, belum tahu. Berarti menurut Rangga gimana caranya supaya Rangga itu benar-benar bisa bangun tuh pakai alarm? Apakah perlu bilang ke ibu juga supaya ini? Jadi apa yang kira-kira pengaruh ke Rangga? Tidurnya harus lebih cepat. Iya. Atau gimana? Oh, tidak ada sayang, tidak ada yang dari sananya. Kebiasaan itu, kebiasaan aja. iya betul. Kalau misalnya Rangga terbiasa tidurnya sebelum jam 9, kemudian diniatkan pas sebelum tidur tuh berdoa, ya Allah bangunin saya mau sholat subuh. Biasanya kalau niat gitu bangunnya pagi, tapi kalau misalnya Nggak niat? kayak ya kayak hari-hari biasa bangunnya jam Iya. Tapi kalau hari libur gitu bangunnya bisa jam Jam 8-an. Berarti apa yang pertama harus ada itu? Tadi niat, betul sekali. Berarti harus mulai dari sekarang apa yang harus berubah dari Rangga? niat. Harus ada niat bangun pagi, benar. Niat itu ya, niat itu sangat mempengaruhi kita memang. Berarti harus ada niat. Terus dibantu dengan Bantu dengan apa alarm. Terus dibantu juga dengan dibangunkan oleh ibu. Kalau 3 itu sudah dilaksanakan, insya Allah nggak lagi itu terlambat. Ya kan? Ibu tanya lagi, hari ini jadwal piket berberapa orang? Berempat. Tadi yang piket hanya 2 orang, yang 2 orangnya lagi tidak piket karena terlambat. Menurut Rangga bagaimana cara memperbaikinya? Kurang tahu. Iya. Rangga apakah merasa enak nih yang 2 piket sementara Rangga enggak? Jadi Rangga mau ngomong apa ke teman-teman? Nggak tahu. Kalau misalnya
yang piket Rangga, sementara teman lain nggak piket. Apa perasaan Rangga? Kesel. Rangga pengennya teman Rangga ngapain ke Rangga? Ikut piket. Sebelum ikut piket perlu minta maaf nggak sama Rangga itu? Nggak usah, nggak apa-apa, tapi ikut piket juga. Nah berarti itu juga kan yang teman Rangga rasakan, ya nggak? Kalau Rangga aja pengen temannya piket, temannya juga seperti itu, ya. Jadi cara memperbaikinya harus, iya, niat bangun pagi dan ikut. Ya. Besok-besok akan seperti itu. Nggak terlalu pagi maksudnya. Mau dimulai dari kapan niat bangun paginya? Mulai dari besok, jangan kayaknya dong. Coba yang yakin. Mulai kapan niat bangun paginya? Kok Senin besok? Kan besok kita ulangan. Nanti terlambat lagi bagaimana? Tapi ya diusahakan besok. Jangan diusahakan besok lah. Yuk, semangat yuk. Jadi niat mulai bangun paginya mulai dari kapan? Besok. Pasang alarmnya mulai dari kapan? Besok. Minta dibangunin ibunya dari kapan? Besok juga. Nanti malam, betul sekali. Jadi mulai nanti malam tidurnya lebih awal. Terima kasih ya Rangga ya. Keyakinan kita, kesepakatan kita bahwa piket itu datang lebih awal, kemudian jadwal piket itu dibagi, itu memang sebaiknya kita laksanakan dengan baik. Karena permasalahannya di Rangga adalah bangun terlambat, jadi pertama bagaimana cara supaya Rangga tidak bangun terlambat lagi, gitu ya, supaya sampai sekolah juga tepat pada waktunya, bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya, gitu ya. Mulai besok ya, semangat ya. Oke, terima kasih Rangga, silakan kembali ke kelas. Nama saya Fahmi Rangga Alifwan, Kelas. kelas 7. Bagaimana pendapat Rangga? Pendapat saya sedikit senang karena sudah dinasihati oleh Bu Santika dan sudah diberi petunjuk agar bisa bangun pagi. Iya, terima kasih. Ya.